Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Yulita Maulida dari kelas MN21C Universitas Nusa Putra dengan NIM 2021008003. Di sini saya akan membahas tentang analisis studi kasus perusahaan Aqua untuk memenuhi tugas manajemen strategik dengan dosen Ibu Salik Vini Maris STP MM. Yang akan saya bahas di sini, yang pertama, analisis manajemen risiko, yang kedua, kelebihan dan kekurangan, dan yang ketiga, kesimpulan dan saran. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang analisis manajemen risiko. Manajemen risiko yang telah dijalankan perusahaan Aqua sebagai salah satu perusahaan minuman terkemuka di Indonesia telah mengimplementasikan berbagai strategi dan praktik manajemen risiko untuk menjaga operasionalnya. Manajemen risiko yang diambil perusahaan Aqua ada 4. Yang pertama, identifikasi risiko. Aqua melakukan identifikasi risiko yang mungkin terjadi dalam berbagai aspek bisnisnya, seperti pasokan air, keamanan produk, reputasi merek, regulasi, dan kualitas air. Yang kedua, evaluasi risiko. Setelah identifikasi risiko dilakukan, Aqua melakukan evaluasi risiko untuk menentukan tingkat keparahan dan probabilitas terjadinya risiko tersebut. Hal ini membantu perusahaan untuk mengalokasikan sumber daya dengan bijak untuk mengurangi atau mengelola risiko dengan efektif. Yang ketiga, pengendalian risiko. Pengendalian risiko. Aqua telah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk mengendalikan risiko yang diidentifikasi. Contohnya, mereka memiliki sistem pengawasan ketat terhadap bahan baku yang digunakan dalam produksi air minum, serta melakukan pengujian berkala terhadap kualitas air. Dan yang terakhir yaitu manajemen krisis. Perusahaan Aqua juga telah mempersiapkan rencana manajemen krisis yang komprehensif untuk menghadapi situasi darurat atau kejadian yang tidak terduga. Ini membantu mereka dalam merespon secara cepat dan efektif untuk mengurangi dampak negatif pada bisnis mereka. Yang kedua yaitu kelebihan manajemen risiko perusahaan Aqua. Terdapat 3. Yang pertama, keadaan risiko yang tinggi. Perusahaan Aqua telah menunjukkan kesadaran yang tinggi terhadap risiko-risiko yang dapat mempengaruhi bisnis mereka. Ini memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko dengan lebih baik. Yang kedua, kebijakan dan prosedur yang tepat. Aqua telah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur yang efektif untuk mengendalikan risiko. Ini mencakup pengawasan bahan baku, pengujian kualitas air, dan rencana manajemen krisis yang komprehensif. Dan yang ketiga ada reputasi yang kuat. Berkat manajemen risiko yang baik, Aqua telah berhasil mempertahankan reputasi merek yang kuat di pasar. Hal ini penting dalam industri minuman, di mana kepercayaan konsumen sangat penting. Selanjutnya, ada kekurangan manajemen risiko perusahaan Aqua. Yang pertama, ketergantungan pasokan air. Salah satu risiko utama yang dihadapi Aqua adalah ketergantungan pada pasokan air yang memadai. Faktor seperti perubahan iklim, pencemaran, atau kekeringan dapat mempengaruhi pasokan air yang pada gilirannya dapat berdampak negatif pada bisnis mereka. Dan yang kedua, potensi kegagalan produk.
Meskipun Aqua telah menerapkan kontrol kualitas yang ketat, masih ada risiko potensial terhadap kegagalan produk. Kejadian seperti kontaminasi mikroba atau kerusakan kemasan dapat menyebabkan dampak serius pada reputasi merek dan kepercayaan konsumen. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan analisis studi kasus, dapat disimpulkan bahwa perusahaan Aqua telah mengambil langkah-langkah yang baik dalam mengelola risiko-risiko yang terkait dengan bisnis mereka. Namun, masih ada ruang untuk perbaikan. Selanjutnya yaitu saran untuk perusahaan Aqua. Yang pertama ada diversifikasi sumber air. Aqua harus mencari cara untuk mengurangi ketergantungan mereka pada satu sumber air tunggal. Diversifikasi sumber air akan membantu mereka mengurangi risiko yang terkait dengan ketergantungan pada pasokan air tertentu. Yang kedua ada peningkatan pengawasan kualitas. Kualitas Aqua harus meningkatkan pengawasan terhadap kualitas air dan bahan baku yang digunakan dalam produksi mereka. Penekanan pada kebijakan kontrol kualitas yang lebih ketat akan membantu mengurangi risiko potensial terhadap kegagalan produk dan masalah kesehatan yang terkait. Yang ketiga, ada riset dan inovasi. Aqua perlu terus melakukan riset dan inovasi dalam upaya mengidentifikasi risiko baru dan mencari solusi yang lebih efektif. Ini akan membantu mereka tetap responsif terhadap perubahan pasar dan perkembangan risiko yang mungkin terjadi di masa depan. Dan yang terakhir yaitu kolaborasi dengan pihak eksternal. Aqua dapat mempertimbangkan untuk bekerja sama dengan pihak eksternal, seperti lembaga riset atau organisasi lingkungan, untuk memperoleh wawasan tambahan tentang risiko dan cara mengatasi mereka. Kolaborasi semacam ini dapat membantu mereka mendapatkan perspektif yang lebih luas dan solusi yang lebih inovatif. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk saya dan untuk yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.